Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal ulum al-laduniyah wal lataif ar-rahmaniyah وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود. الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Bapak Bupati Bangkalan dan seluruh Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Sahibul Fadilah Kiai Haji Linul Qalbi Hamzah serta Ibu Nyai dan pengurus pondok pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin, santriwan, santriwati, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa berkunjung ke pesantren ini dalam rangka meresmikan menara Syekhana Kiai Haji Khalil bin Abdussalam, dan saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu sekitar 2019 saya hadir di sini dalam rangka Hari Santri, dan sebenarnya saya ingin berkunjung ke sini silaturahim, tapi baru Allah mentakdirkan sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan, keberkatan, kemaslahatan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bahwa acara peresmian menara ini penting. Menara ini harus kita lambangkan sebagai simbol daripada cita-cita yang tinggi, ya. Karena cita-cita yang tinggi itu, ya, merupakan bagian dari iman. Ulul himmah minal iman. Cita-cita yang tinggi ini penting buat kita bagi umat Islam di dalam melaksanakan berbagai upaya dalam memperkuat diri, memperkuat iman. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Karena itu kita harus membangun kita sebagai orang mukmin yang kuat. Kuat dalam apa? Akidahnya. Kuat dalam ekonominya, kemudian juga kuat dalam segala halnya. Nah, penguatan ini taqwiyatul ummah, penguatan umat itu menjadi sangat penting. Dan juga penguatan pendidikannya. Pesantren ini sesuai dengan fungsinya, paling tidak ada tiga fungsi yang juga harus terus kita pertahankan. Yang pertama adalah sebagai pusat pendidikan, Markaz Litarbiyatil Islamiyah. Saya sering mengistilahkannya itu, pesantren ini tempat yaitu mencetak i'dadul mutafaqqihina fiddin, menyiapkan orang-orang yang faham agama. Kenapa itu perlu terus diperkuat? Karena ulama-ulama ini sudah satu persatu
selalu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendiri pesantren ini juga sudah tidak ada 5 tahun yang lalu. Dan orang yang sudah tua-tua seperti saya ini juga ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Makanya yang sudah tua sudah harus bersiap-siap. Nah, kalau ulama-ulama ini tidak ada penggantinya, maka akan terjadi fatrah, kekosongan. Ini yang jangan sampai terjadi. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari manusia. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, tapi mengambil ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya itu diambil, ilmunya dibawa. Ya. Kalau istrinya ditinggal, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, sawahnya ditinggal, ilmunya dibawa. Tidak bisa ditinggal. Hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada tersisa orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, yang tidak punya ilmu. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Inilah, karena itu kita tidak boleh ada kekosongan, sehingga perlu ada terus dan peningkatan kualitas daripada pesantren itu sendiri, yaitu memadukan apa-apa yang sudah lama yang baik dengan sesuatu yang baru. Ini seperti yang dipegang paradigma oleh NU, al-muhafadzah 'alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, jangan dibuang yang baik-baik itu. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Itu seperti sistem pembelajaran sekarang. Ketika terjadi Covid, kita menggunakan sistem melalui digital. Itu saya kira pembelajaran baru karena situasi dan karena kemajuan teknologi. Tetapi cara lama dalam pembelajaran musyafah, tatap muka dari seorang guru ke murid, itu jangan ditinggalkan kalau nanti sudah situasinya sudah membaik. Kenapa? Ada nilai khusus. Kata Imam Asy-Syatibi, itu ulama itu seringkali memberi ilmunya itu kadang-kadang bi amrin adiyin, dengan cara biasa, memberi pelajaran, pemahaman. Ada yang bi ghairi mu'tadin, dengan cara tidak biasa. Datang cuman diajak ngomong, tapi dimasukkan ilmunya itu. Ini namanya cara-cara tidak biasa. Ada barokahnya dari seorang guru, dan itu yang terjadi sejak zaman Rasulullah. Para sahabat mengambil dari Rasulullah musyafah langsung. Kemudian sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in musyafah, tabi'in kepada tabi'at tabi'in, kepada waman tabi'ahum musyafah, sampai kepada guru-guru kita, para ulama kita itu dengan musyafah. Karena itu dia ada sanadnya. Tadi saya juga hadir di tempat Syekhana Khalil. Jadi bagaimana saya diceritain Syekhana Khalil itu belajar musyafah kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani punya guru. Hasyim Asy'ari juga belajar ke Syekh Nawawi. Jadi terus saja ada sanad. Nah, ini juga cara-cara yang baik yang harus kita pertahankan. Bahkan saya menambah satu lagi, paradigmanya itu di samping al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi kita juga melakukan al-islah ila ma huwal aslah tsumma al-aslah fal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik,
secara berkelanjutan, secara sustainable, secara mudawamah, sehingga terjadi proses perbaikan-perbaikan. Bahasa sekarangnya namanya inovasi. Ada inovasi, yaitu al-islah ila mawal, continuous improvement. Ini karena memang selalu ada pembaharuan-pembaruan yang baik itu. Disinilah hal yang harus terus kita kembangkan sehingga pesantren tidak pernah tertinggal di dalam berbagai pengembangan ilmu pengetahuan. Ini harus menjadi tekad dan cita-cita kita, yang kita himmah aliyah kita, cita-cita tinggi kita. Nah, yang kedua itu sebagai pusat dakwah. Saya kira menara ini juga harus menjadi lambang untuk memperdengarkan nida'u rabbil alamin, yaitu panggilan Allah, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala supaya lebih terdengar kemana-mana. Nida'u hayya ala salah, memanggil salat. Nida'u hayya alal falah, mengajak untuk kita berbahagia sebagai pusat dakwah. Sekarang kita juga selain menyampaikan dakwah dengan cara kita bertatap muka langsung, sangat baik sekali digunakan melalui dakwah, melalui digital, melalui cara-cara online, melalui medsos, supaya medsosnya tidak menjadi diisi oleh yang tidak baik, oleh hoax, oleh fitnah, oleh ujaran kebencian. Tapi mari kita jadikan ini bagian daripada gerakan dakwah. Dan saya kira pondok pesantren adalah pusat dakwah seperti yang selama ini dilakukan. Dia mulai dari masjid, pondok pesantren, bahkan terus sampai ke perguruan tinggi, terus dikembangkan terus dalam rangka pusat dakwah. Inilah yang selama ini menjadi benteng. Di berbagai negara kalau sudah penjajahnya itu tidak seagama, maka akan terbawa. Almar'u ala dini muluki, an-nasu ala dini muluki. Manusia itu biasanya bagaimana penguasanya. Kalau penguasanya Islam jadi Islam semua, penguasanya Kristen jadi Kristen semua, penguasanya Buddha, Buddha semua. Indonesia tidak, 350 tahun dijajah, tetap saja mayoritasnya Muslim. Kenapa? Karena ada bentengnya itu. Apa? Pesantren-pesantren ini yang terus melakukan dakwah, terus mencetak para dai, para kiai, para ustadz, sehingga walaupun negara ini dijajah ratusan tahun, tapi umatnya tetap sampai hari ini. Ini saya kira hal yang. Dan yang ketiga, sekarang diharapkan oleh pemerintah, pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, ini supaya pesantren juga ikut membangun masyarakat nih. Ini bagian dari tanggung jawab yang ada. Karena itu saya anjurkan di pesantren itu melakukan upaya-upaya seperti pengembangan sektor keuangan melalui Baitul Mal, melalui bank wakaf di pesantren-pesantren yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah, memberikan pembiayaan kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat. Seperti juga dilakukan oleh Sidogiri misalnya, ya itu mengembangkan masyarakat. Dan juga di sektor-sektor real, ya, di sektor pertanian, di sektor perikanan, di sektor-sektor industri kecil dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya bagian yang diharapkan. Dan yang tidak pernah saya juga tidak pernah saya lupakan, selalu bahwa pesantren juga harus mengambil peran di dalam rangka menjaga masyarakat. Himayatul ummah. Dari apa? Dari akidah yang menyimpang, tapi juga dari berbagai kerusakan, ya, dan bahaya, anil mafasid wal adrar,
Ya. Berbagai bahaya yang dihadapi, bahaya akidah, bahaya. Tapi ada salah satu bahaya yang sekarang kita hadapi, bahaya COVID-19. COVID ini bahaya yang harus ditangkal. Karena apa? Karena bahaya ancaman pada jiwa manusia. Nah, hifdzun nafas itu menjadi kewajiban menjaga diri dari bahaya itu. Bahkan oleh ulama dikategorikan sebagai maqsadun minal maqasidil kubra lisyariatil islamiyah. Salah satu tujuan besar Islam itu hifdzun nafas, menjaga diri. Di samping maksad yang lain, hifdzu yang lain. Hifdzul din, menjaga agama. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul nasl, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul mal juga, menjaga harta. Itu menjadi kewajiban kita. Makanya disebut ini termasuk daripada maqasidus syariah. Tujuan syariah itu. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan ayat khudhu khidrakum dalam tafsirnya Marah Labid atau tafsir Munir jelas mengatakan wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hidri anil madar al-madnuna an jami'il madar al-madnuna. Ayat ini selain menunjukkan pengertian kita menangkal serangan, juga menunjukkan wajibnya menjaga diri dari semua bahaya yang diduga akan datang. Jadi preventif, kita menjaga diri dari bahaya apa saja. Bahaya banjir, bahaya longsor, bahaya tentu. Termasuk bahaya COVID yang diduga. Padahal COVID bukan lagi madhununa, bukan diduga, tapi bayyinah, nyata. Tapi mutayaqqanah, diyakini adanya, dan sudah banyak korbannya di seluruh dunia. Oleh karena itu kata Syekh Nawawi, wa bihadat tariq kana al-iqdam ala al-ilaj bid-dawa. Oleh karena itu dengan pengertian ini maka mengobati diri dari penyakit, wal ihtiraz 'anil waba, menjaga diri dari wabah, termasuk wabah COVID dan wabah-wabah yang lain. Wa andil julus tahtal jidaril ma'il, dan duduk di bawah tembok, menghindari duduk di bawah tembok yang miring supaya tidak tertimpa tembok. Wajiban menjadi wajib, berobat wajib, menjaga diri dari penyakit termasuk dari COVID wajib, dan juga menghindari diri dari kemungkinan tertimpa oleh tembok yang miring juga wajib. Karena itu saya mengatakan bahwa menanggulangi atau mengatasi COVID supaya tidak menimbulkan bahaya itu amrun diniyun syar'iyyun himaiyun ihtiraziyun, yaitu perkara agama yang dibenarkan oleh syariat untuk menjaga diri dan memelihara diri dari bahaya yang menimpanya. Termasuk dalam rangka itu kita menjaga diri dengan menggunakan masker dan melakukan vaksinasi. Karena vaksinasi menurut ahlul hibri berdasarkan penelitian, berdasarkan ala tariqatil istiqra, itu salah satu yang bisa menangkal, menimbulkan antibodi. Bahkan sekarang sudah ketiga, begitu ya Bu Khafifah, sudah ketiga ini, karena ada serangan baru lagi. Kemarin kemudian ada Delta, sekarang ada Omikron, namanya booster. Itu bagian daripada kewajiban kita, dan ini karena ini pandangan para ulama, ini kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah dalam rangka himayatul ummah, hifdzul ummah, menjaga umat supaya tidak
karena ini memang merupakan bahaya yang sedang kita hadapi. Hadirin sekalian, karena itu buat saya menara ini banyak memberi simbol di dalam kita, kehidupan kita. Sekali lagi saya menyatakan, dengan ini saya menyatakan selamat, dan secara resmi saya nyatakan menara ini resmi dibuka dan dilakukan peresmiannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih Kiai Linul Kalbi Hamzah dan Bunyai serta seluruh keluarga pesantren Hidayatullah Al-Muhajirin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir